Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar IPA? Dalam video ini kita masih membahas bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan sistem klasifikasi makhluk hidup serta binomial nomenklatur. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan materi kunci dikotom dan kunci determinasi. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama kita bahas kunci dikotom. Apa sih kunci dikotom itu? Kunci dikotom merupakan kunci yang berisi deskripsi atau ciri-ciri makhluk hidup yang terdiri dari dua baris dengan ciri yang berlawanan. Seperti apa ya kunci dikotom itu? Nah, simak video seterusnya ya. Kunci dikotom contohnya seperti ini. Buatlah kunci dikotom dari hewan-hewan berikut. Ada kucing, sapi, ikan, ayam, dan burung. Cara membuatnya, yang pertama kita tulis dulu nih nama-nama hewan tadi. Ada kucing, sapi, ikan, ayam, dan burung. Nah, dari kelima hewan tersebut kita kelompokkan menjadi dua ciri yang berlawanan. Kita kelompokkan berdasarkan hewan berkaki 4. Berarti lawannya hewan tidak berkaki 4. Dari kelima hewan tersebut yang berkaki 4 ada kucing dan sapi. Sedangkan hewan tidak berkaki 4 ada ikan, ayam, dan burung. Kemudian kita beri penomoran. Hewan berkaki 4 kita beri nomor 1A. Sedangkan hewan tidak berkaki 4 kita beri nomor 1B. Nah, perlu diingat bahwa kunci dikotom ini berisi keterangan atau pernyataan yang berlawanan. Contohnya, ada lawannya tidak ada, mempunyai lawannya tidak mempunyai, sudah berarti lawannya belum, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Hewan berkaki 4 kita kelompokkan lagi menjadi dua ciri yang berlawanan. Hewan pemakan rumput atau herbivora, berarti lawannya hewan pemakan daging atau karnivora. Dari kucing dan sapi yang termasuk pemakan rumput ada sapi, sedangkan pemakan daging ada kucing. Nah, kemudian kita beri penomoran. Pemakan rumput kita beri nomor 2A, sedangkan pemakan daging kita beri nomor 2B. Nah, selanjutnya ciri dari hewan tidak berkaki 4 kita kelompokkan lagi menjadi dua ciri yang berlawanan. Nah, kita kelompokkan menjadi hewan hidup di air, berarti lawannya hewan tidak hidup di air. Dari ketiga hewan tersebut yang hidup di air ada ikan, sedangkan yang hewan tidak hidup di air ada ayam dan burung. Selanjutnya kita beri penomoran lagi. Setelah nomor 2 berarti nomor 3. Ada 3A dan 3B. Nah, yang terakhir nih untuk mengelompokkan ayam dan burung. Kita kelompokkan berdasarkan hewan bisa terbang, berarti lawannya hewan tidak bisa terbang. Hewan yang bisa terbang berarti burung, sedangkan hewan tidak bisa terbang ada ayam. Nah, kita beri penomoran lagi. Setelah 3 berarti nomor 4. Ada nomor 4A dan nomor B. Selesai deh kunci dikotom yang telah kita buat. Nah, terus bagaimana dengan kunci determinasinya? Sebelumnya, apa sih kunci determinasi itu? Kunci determinasi merupakan daftar ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan dengan menggunakan kunci dikotom. Kunci determinasi ini digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar dari pembuatan kunci determinasi ini yaitu kunci dikotom yang telah kita buat.
Sekarang kita buat kunci determinasi dari kunci dikotom yang telah kita buat. Yang pertama kita tulis 1A hewan berkaki 4. Kemudian kita lihat cabang nomornya, yaitu ada nomor 2. Maka setelah 1A hewan berkaki 4, kita beri titik-titik-titik yang panjang, kemudian di ujungnya kita beri nomor 2. Nah, selanjutnya 1B hewan tidak berkaki 4. Kita lihat lagi cabang penomorannya, yaitu nomor 3. Maka setelah 1B hewan tidak berkaki 4, kita beri lagi titik-titik-titik yang panjang, kemudian pada ujungnya kita beri nomor 3. Selanjutnya 2A hewan pemakan rumput atau herbivora. Nah, kita lihat ada cabangnya atau tidak. Ternyata tidak, langsung jawabannya sapi. Maka setelah 2A hewan pemakan rumput atau herbivora, jangan lupa nih dikasih titik-titik lagi yang panjang, kemudian pada ujungnya kita tulis jawabannya sapi. Nah, lanjut 2B hewan pemakan daging atau karnivora. Sama, tidak ada cabang penomorannya. Maka setelah 2B hewan pemakan daging atau karnivora, kita beri titik-titik lagi yang panjang, kemudian langsung kita tulis kucing. Nah, lanjut 3A hewan hidup di air. Nah, di sini juga tidak ada cabang penomorannya lagi, langsung jawabannya ikan. Maka setelah 3A hewan hidup di air, kita beri lagi titik-titik-titik yang panjang, kemudian pada ujungnya kita tulis ikan. Nah, lanjut lagi 3B hewan tidak hidup di air. Nah, dilihat cabang penomorannya ada nomor 4. Maka setelah 3B hewan tidak hidup di air, jangan lupa nih dikasih titik-titik-titik lagi yang panjang, kemudian di ujungnya kita beri nomor 4. Nah, lanjut lagi 4B hewan bisa terbang. Di sini tidak ada cabang penomorannya lagi, langsung jawabannya burung. Maka setelah 4A hewan bisa terbang, kita beri titik-titik-titik yang panjang lagi, kemudian di ujungnya kita tulis burung. Yang terakhir 4B hewan tidak bisa terbang. Nah, sama, tidak ada cabang penomorannya lagi. Maka setelah 4B tidak bisa terbang, jangan lupa nih kita beri titik-titik-titik lagi yang panjang, kemudian di ujung kita tulis ayam. Nah, selesai deh kunci determinasinya. Bagaimana? Mudah dipahami? Untuk contoh soal yang sering muncul seperti ini, berdasarkan ciri-ciri kunci determinasi tersebut, tentukan kunci determinasi dari hewan ayam. Nah, kita lihat daftar kunci determinasinya tadi. Kita pilih ayam, termasuk kelompok hewan tidak berkaki 4, maka kita pilih 1B. Nah, pada ujungnya kita lihat ada nomor 3, maka kita menuju nomor 3. Kita pilih lagi ayam termasuk hewan yang tidak hidup di air, maka kita pilih 3B. Nah, kita lihat di ujungnya ada nomor 4, maka kita menuju ke nomor 4. Nah, di nomor 4 kita pilih yang jawabannya ayam, yaitu hewan tidak bisa terbang, 4B. Nah, selesai ayam yang paling terakhir. Maka kunci determinasinya 1B, 3B, 4B. Bagaimana? Sudah paham? Sebagai bahan evaluasinya, silahkan cari kunci determinasi dari kucing, sapi, ikan, dan burung. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.